Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan eh, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jadi, video ini adalah kelanjutan dari mata kuliah epidemiologi gizi yang terkait dengan epidemiologi untuk masalah kelebihan gizi. Di video sebelumnya, saya sudah sempat menyampaikan eh, satu materi terkait dengan epidemiologi masalah defisiensi gizi. Yang sekarang akan saya sampaikan adalah yang eh, kelebihan gizi. Ya, seperti yang teman-teman lihat di dalam latar belakang slide saya ini, teman-teman sudah bisa membayangkan bahwa yang akan saya bicarakan nanti akan banyak terkait dengan epidemiologi masalah obesitas, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Nah, di dalam sesi kuliah ini, saya akan berharap ke teman-teman semuanya dari mahasiswa nanti bisa bisa menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan obesitas, karena teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan istilah ini, tapi kita perlu pastikan bahwa terminologi obesitas itu teman-teman bisa paham dengan betul, gitu ya. Kemudian kita juga ingin nanti teman-teman bisa paham dan bisa menjelaskan apa dampak dan apa sih pentingnya mengendalikan masalah obesitas ini di populasi. Kemudian tentu yang tidak kalah penting adalah teman-teman nanti bisa memberikan gambaran dan juga menjelaskan tentang epidemiologi masalah obesitas ini secara global maupun nanti yang lebih spesifik apa yang akan terjadi di Indonesia. Selain itu, saya berharap juga teman-teman nanti bisa menjelaskan resiko dan determinannya dan eh, eh, yang terakhir adalah teman-teman juga sudah mulai memahami dan juga bisa paham bahwa apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan obesitas. Ya, jadi nanti saya akan mencoba untuk membuat 3 video yang terdiri dari outline yang pertama adalah kita akan lebih banyak nanti berdiskusi tentang bagaimana overview obesitas, klasifikasinya, apa saja yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan kategori mana obes pada remaja, mana obesitas pada anak, mana obesitas pada orang dewasa, dan juga yang terakhir nanti di bagian pertama video ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologinya. Ya, nanti kemudian yang kedua dan ketiga kita akan diskusi lebih detail nanti terkait dengan epidemiologinya sampai nanti determinan dan apa yang sudah akan kita lakukan. Baik, nah sekarang kita akan langsung masuk ke video untuk materi yang pertama. Nah, sebelum kita bicara lebih detail tentang apa itu obesitas dan juga patofisiologinya dan seterusnya, nah teman-teman juga perlu paham bahwa apa yang dimaksud dengan obesitas ini. Nah, WHO itu kemudian memberikan eh, definisi bahwa obesitas itu adalah akses atau kelebihan dari berat badan, dan obesitas ini didefinisikan sebagai kondisi yang abnormal dan kelebihan simpanan lemak yang dapat mengganggu kesehatan seseorang, ya. Jadi ini adalah definisi yang disampaikan oleh WHO. Eh, Mereka menekankan bahwa obesitas ini adalah kondisi abnormal di mana terjadi kelebihan akses simpanan lemak yang nantinya akan bisa menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Nah, eh, yang kemudian menjadi isu penting di dalam pembahasan obesitas ini adalah ada beberapa eh, expert atau beberapa lembaga yang mengkategorikan obesitas ini bukan sebagai penyakit, tetapi sebagai faktor risiko. Atau sebaliknya, mereka menganggap ini sebagai penyakit dan bukan sebagai faktor risiko. Nah, tapi saya akan mengambil apa namanya eh, argumen dari American Medical Association atau asosiasi dokter-dokter di Amerika. Mereka menganggap obesitas ini adalah kondisi penyakit, ya. Kenapa? Karena dia memiliki patofisiologi yang kompleks dan
penanganannya pun tidak sesederhana yang kita bayangkan. Prosesnya atau treatment yang diberikan itu nanti akan sangat kompleks dan juga membutuhkan integrasi di berbagai layer atau lapisan determinan masalah ya. Nah, sehingga yang akan kita sampaikan nanti di beberapa materi berikutnya ini, kita akan memframing pemahaman kita bahwa obesitas yang kita maksud di dalam pembahasan kita ini adalah obesitas yang dianggap sebagai penyakit, sebagai disease ya. Nah, kenapa kemudian tadi American Medical Association menganggap ini sebagai sebuah penyakit? Karena memang patofisiologi dari obesitas itu diketahui kompleks dan juga apa namanya penyebabnya bisa dari berbagai layer, dari berbagai arah ya. Nah, tentu seperti yang kita pahami sebelumnya bahwa obesitas itu merupakan kondisi kelebihan simpanan lemak di mana yang disebabkan karena minimal ada tiga kondisi ini ya. Yang pertama adalah overeating, kemudian yang kedua adalah low energy expenditure atau rendahnya pengeluaran energi dan aktivitas yang rendah. Nah, kondisi-kondisi ketiga hal ini kemudian menyebabkan jumlah asupan makanan itu berbanding terbalik dengan pengeluaran atau expenditure energi yang dikeluarkan oleh seseorang ya, ditambah dengan adanya kondisi secara individu, kondisi-kondisi terkait fisiologis yang menyebabkan seseorang itu akan menjadi lebih rendah dalam pengeluaran energi dan diperparah dengan kebiasaan dari seorang individu yang terbiasa sedentary lifestyle, rendahnya aktivitas fisik yang disebabkan karena memang betul karena gaya hidup atau memang ada kondisi-kondisi khusus. Nah, contoh misalkan di sini overeating, kelebihan makan. Nah, kelebihan makan di sini juga ada berbagai macam penyebab ya, kenapa seorang menjadi nafsu makannya lebih besar daripada kondisi normal ya. Ada berbagai aspek, contohnya ada sosial kultural, ada memang karena pengetahuan yang rendah, ada memang karena ada peer pressure dari lingkungan atau keluarganya, atau ada sensitivitas lapar yang lebih lebih apa ya istilahnya ya tidak sensitif dibandingkan orang-orang yang normal sehingga uh, kondisi secara fisiologis itu mengarahkan rasa lapar kita itu ambang batasnya itu lebih kurang sensitif dibandingkan orang-orang normal. Sehingga yang biasanya kita makan nasi mungkin satu piring saja sudah merasa full, sudah merasa penuh, tetapi di beberapa orang mungkin saya respon kenyang pada seseorang itu berbeda sehingga dia merasa mengkonsumsi satu piring nasi itu belum cukup sehingga perlu menambah dengan asupan-asupan yang lain. Atau yang lain misalkan karena ada gangguan tidur atau bahkan ada medication atau pengobatan-pengobatan yang menyebabkan secara respon ada keinginan atau nafsu makan yang lebih banyak akibat dari interaksi obat dan makanan yang ada di dalam tubuh. Kemudian juga terkait dengan low energy expenditure, rendahnya pengeluaran energi pada seseorang itu bukan hanya karena disebabkan karena dia memang physical inactive, tapi pengaruh usia, jenis kelamin, ada kecenderungan perempuan itu lebih rendah daripada yang laki-laki. Kemudian juga yang sekarang juga lebih lebih ngetren adalah genetik dan epigenetik yang menyebabkan nantinya teman-teman nanti akan belajar secara personalized individu atau kondisi-kondisi secara genetik yang menyebabkan secara hormonal respon dari tubuh itu berbeda dengan kondisi-kondisi yang lain yang memicu nanti terjadinya obesitas. Kemudian yang juga saat ini sedang ngetren itu adalah uh, mikrobiota di dalam usus yang ini nanti termasuk dengan uh, apa namanya pengaruh respon terhadap uh, lingkungan di dalam usus yang menyebabkan nanti
secara fisiologis tubuh bisa merespon yang berbeda antara pengaruh hormon leptin ataupun grelin nanti yang mengatur respon lapar dan kenyang ya. Kemudian ada hal yang lain yang juga memang secara khusus menyebabkan physical inactive, contohnya memang karena misalkan muscle pain atau keterbatasan waktu untuk olahraga karena pekerja, kemudian ada emotional barriers, memang karena dia sakit sehingga dia punya keterbatasan untuk bisa bergerak ya, sehingga ada hal-hal yang sangat kompleks yang menyebabkan kemudian metabolisme dan energi expenditure pada orang-orang yang mengalami obesitas itu lebih rendah dibandingkan orang-orang yang normal ya. Jadi itu secara superficial, secara singkat bagaimana patofisiologi dari obesitas. Nah, nanti kita akan melihat bahwa obesitas ini dialami bukan hanya pada orang dewasa, tetapi juga dialami oleh anak-anak dan remaja. Nah, obesitas pada remaja, anak-anak, dan dewasa itu memiliki eh, klasifikasi atau cara penentuan kapan seseorang itu dikatakan obesitas itu masing-masing ya. Misalkan kita yang akan kita diskusikan di slide ini adalah untuk orang dewasa. Pada orang dewasa pun kita punya beberapa klasifikasi yang digunakan. Klasifikasi yang digunakan oleh secara lokal di Indonesia berdasarkan pedoman umum gizi seimbang, seorang itu dikatakan overweight atau gemuk itu jika IMT atau indeks massa tubuh kita itu lebih dari 25 ya. Tetapi kalau berdasarkan klasifikasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, seseorang dikatakan dia memiliki kelebihan berat badan atau overweight itu jika lebih dari 23 indeks massa tubuh ya. Nah, jadi tentu saja kita akan menggunakan pedoman yang digunakan secara nasional ketika memang populasi yang kita ukur pada saat melakukan penelitian misalkan itu memang pada orang-orang Indonesia. Tapi kalau nanti kita melakukan penelitian mungkin di tingkat global yang membutuhkan standarisasi seluruh populasi yang dilibatkan karena ada di luar selain Indonesia, maka mungkin kita akan menggunakan klasifikasi yang lebih global dari WHO misalkan ya. Nah, itu untuk orang dewasa. Bagaimana dengan anak-anak ya? Kalau orang dewasa kita bisa menentukan seseorang itu mengalami obesitas berdasarkan indeks massa tubuh, tapi pada anak-anak dan remaja kita tidak bisa langsung serta-merta menggunakan IMT. Tapi kita punya indikator-indikator spesifik kapan harus menggunakan Z-score misalkan, kapan harus menggunakan BMI persentil misalkan. Nah, jadi kalau di dalam panduan yang digunakan untuk menentukan obesitas atau overweight pada anak dan remaja dalam paper ini, disebutkan bahwa anak-anak balita itu bisa menggunakan dengan indikator Z-score, misalkan BMI Z-score atau PB per TB atau berat badan per tinggi badan Z-score. Z-score-nya berapa? Yaitu ketika lebih dari 2 standar deviasi dikatakan overweight, dan lebih dari 3 standar deviasi itu dikatakan sebagai obes. Nah, sedangkan pada anak-anak yang berusia 5 sampai 19 tahun itu menggunakan BMI per age score. Nah, itu pun juga kondisinya harus punya cut off khusus ketika dikatakan overweight, ketika seseorang itu punya Z-score lebih dari 1 itu sudah dikatakan overweight, dan dikatakan obes ketika lebih dari 2 standar deviasi. Jadi ini memang masing-masing usia dan juga masing-masing indikator referensi punya cut off masing-masing untuk menentukan kapan kita bisa menentukan seorang itu mengalami obesitas ya. Baik. Nah, jadi kita sudah punya gambaran sekarang bagaimana kita menentukan seseorang itu mengalami obesitas berdasarkan usia dan juga kondisi. Kemudian kita akan lanjutkan nanti video ini berbicara tentang epidemiologi obesitas secara global dan secara spesifik di Indonesia, sehingga nanti kita pada ujungnya kita bisa paham betul bahwa
mengapa mengendalikan obesitas ini begitu penting. Sampai di sini dulu, sampai ketemu nanti di video kedua dari materi kuliah. Assalamualaikum.